Asik Gel Kayano 31. Halo teman-teman, jumpa lagi. Kita habis nih bahas, kali ini kita bahas sepatu lagi. Seperti biasa, maaf ya teman-teman, ini saya bahas pakai bahasa saya. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti, mohon maaf. Kalau ada kritik, saran, atau mungkin pengalaman lebih, silahkan berbagi di kolom komentar ya. Asik Gel Kayano 31 ini sepatu running yang stabil, stability running shoes. Kalau teman-teman yang nggak tahu, stability running shoes itu adalah sepatu yang dibuat khusus untuk teman-teman yang punya kebutuhan lebih di kakinya. Nggak lebih gimana, bukan yang kaki nggak normal, bukan. Jadi kayak teman-teman punya kaki yang flat foot, barefoot, atau yang mungkin overpronation, itu disarankan pakai yang stability running shoes. Dan konon kabarnya Gel Kayano 31 ini the best stability running shoes sejauh ini. Ini yang ke-31 di tahun 2024, karena kita tahu Gel Kayano ini setiap tahun bikin seri, dan ini seri yang terbaru di tahun 2024 31, mungkin di 2025 Gel Kayano 32. Oke. Apalagi ya, kita sekarang ini beratnya di 315 di size saya 44. Tidak ringan untuk ukuran sepatu lari, tapi masih masuk akal untuk ukuran stability running shoes. Ini juga teman-teman lihat ya, ini juga bulky banget, gemuk, karena emang peruntukannya stability. Ini bulky ya teman-teman. Oke. Kalau teman-teman lari, kakinya sakit, jarinya sakit, telapak kakinya sakit, lututnya sakit, itu kemungkinannya ada memang kaki teman-teman butuh perlakuan khusus. Jadi perlakuannya ya pakai stability running shoes. Ini saya biasa lari di 5 atau 10, bukan saya sih, maksudnya kata masnya, ini bisa sampai 5, 10, sampai 20 itu masih nyaman, cuman nggak speed ya teman-teman ya, endurance ya. Jadi mungkin di pace 7, 6 sampai 8 masih oke, sampai 21 km. Kalau maraton saya nggak tahu ya. Terus kita mulai bahas sepatunya ya. Dari uppernya dulu. Ini seperti biasa, bahannya mesh yang breathable pasti. 2 layer. Ini kalau teman-teman saya masukkan tangan ke sini, ini kerasa layer keduanya itu ada di dalam sini. Itu tipis banget kayak selambu gitu ya. Dan ini posisinya nggak sekencang yang di luar, jadi kayak ada lebih-lebihnya itu loh, kayak ada kendor-kendornya. Breathable pasti breathable, nggak mungkin nggak breathable. Oke. Dan saya nggak tahu, ini juga ada bahan yang bukan mesh, ini nggak tahu plastik, nggak tahu karet. Ini denger ya, keras ya. Ini mungkin fungsinya juga itu, fungsi untuk menahan kaki kalian, jari-jarinya stabil di sini. Itunya true size ya, tapi agak aneh menurut saya. Ini true size, toe-nya normal toe, tapi cenderung gede. Jadi kayak tengah-tengah antara true atau wide. Jadi teman-teman kalau beli sepatu ini true size saja. Saya 44, beli 44. Toe-nya juga sudah mendukung sekali buat yang wide atau yang buat yang normal. Jadi kayak tengah-tengah itu loh, antara wide sama true. Ya. Oke. Terus kita ke lining sistemnya, lubang-lubang talinya normal, wajar aja jumlahnya. Terus di sini ada lubang tambahan yang juga teman-teman tahu, ini berfungsi untuk tali temali biar lebih erat. Ini talinya ini stretchy, ada konturnya juga. Ya mungkin kalau buat nali nggak akan mencopot. Ini ya teman-teman, feel-nya kalau saya pakai itu kesannya itu nalinya kurang rapet, tapi ternyata rapet. Jadi emang ini nyaman banget. Jadi memeluk kaki kalian, memeluk punggung kaki kalian itu nyaman. Jadi kalau kalian pakai sepatu seret itu kan ketekan ya rasanya ya. Ini enggak. Jadi saya kok kayak belum rapet gitu loh. Kayak kok nggak ketekan tapi ternyata rapet. Itu mungkin kelebihannya ya. Jadi kakinya tetap nyaman. Terus lanjut ke tang, lidah. Pedinya nggak terlalu tebel, normal aja, tapi tetap ada empuk-empuknya. Sabuknya kedua sisi ada, kanan kiri.
Jadi jaga stabil tangnya tetap di tengah. Oke, terus kolar. Nah ini ya teman-teman, paddingnya aku nggak tahu kamera di mana sini, sini ya, terserah lah. Paddingnya tebel, gemuk. Terus di bagian tumitnya ini juga keras. Terus ini di sini ini ada bahan yang stretchy. Ini kan di sini. Ini menjaga sama-sama hitam buat tumitnya ini kita nggak lari-lari waktu dipakainya. Jadi posisinya ini keras nih. Persis double topnya juga stretchy. Oke. Ini buat kalian teman-teman pakai sepatu biar gampang masuk. Curug. Ini ya. Oke. Terus lanjut ke midsole. Midsole-nya saya bacakan ya. Di sini ada FF Blast Plus. FF ini kalau nggak salah foot foam. Ini teknologinya asik ya. Ini juga seperti biasa sudah sering terdengar, pure gel, teknologinya asik. Ini empuk, midsole-nya empuk. Tapi empuknya nggak lebay ya teman-teman ya. Tetap empuk tapi nggak lebay. Mungkin ya itu ya. Kalau lebay tambah nggak stabil nanti. Ini kan stability running shoes, jadi tetap empuk tapi nggak lebay. Ngek ini loh, ngek. Nah ditekan kaki baru mungkin membal ya. Terus ini dia yang membedakan. Saya bacakan ya. 4D guidance system. Ini buat teman-teman yang punya kaki overpronation. Overpronation itu apa ya? Jadi kaki kalian, kalau kalian gini harusnya normalnya ya, overpronation itu masuk sedikit. Nah, jadi sepatu kalian masuk sedikit, nanti kalau diterus-terusin itu biasanya outsole-nya habis duluan yang sisi dalam. Ini dulu waktu saya nyoba di counternya Asik, itu saya pertama kali nyoba Nimbus. Terus masnya bilang, Mas kakinya agak masuk sedikit loh. Jadi masnya kelihatan kaki saya agak masuk sedikit, meskipun nggak banyak, overpronation-nya sedikit gini. Pakai Nimbus. Nah, sama masnya disaranin pakai stability running shoes ini, pakai gel Kayanun 31. Nah, fungsinya 4D guidance system ini teman-teman, ini ganjel kaki kalian yang di bagian dalam, yang cekungan itu, kan gini tuh, ini diganjel, jadi nggak terlalu gini masuk. Jadi ini bener-bener fungsinya untuk ganjel kaki kalian biar nggak terlalu overpronation, nggak masuk ke dalam. Jadi yang harusnya begini dengan teknologi ini diganjel jadi normal lagi. Itu fungsinya. Terus yang terakhir ya mungkin ya, ini outsole. Ini outsole-nya teman-teman baca mungkin kelihatan ya. Ini kayaknya nggak semua sepatu Asik pakai teknologi ini. Apa sih ini? Hybrid Asik Grip. Coba kalian teman-teman yang punya sepatu Asik dilihat, nggak teknologinya nggak ini semua. Setahu saya yang lainnya nggak gini, dan setahu saya yang lainnya Atos. Ini empuk teman-teman, ini empuk. Teknologi yang baru, bukan yang baru ya, teknologi ini nih outsole-nya lebih empuk daripada outsole yang lain. Jadi di jalan itu nggak terlalu keras suara benturannya. Tapi kalau menurut saya pribadi kelemahannya, gripnya kemungkinan cepat habis karena outsole-nya empuk. Ya, iya, denger kan? Ini empuk ini. Takutnya kalau dipakai di aspal itu cepet habis ya teman-teman. Itu aja sementara pembahasannya. Kalau teman-teman punya inputan lain atau pengalaman lain sudah pernah pakai, boleh berbagi di kolom komentar. Oh ya, kenapa judulnya itu komparasi atau perbandingan atau VS apapun itu antara Asik Gel Kayanun 31 VS Hoka Clifton 9? Karena saya punyanya dua sepatu itu. Mungkin teman-teman bilang nggak apple to apple, tapi nggak apa-apa lah. Itu kan karena saya cuma ingin bandingin feel sepatu lari saya yang Hoka sama yang Asik ini. Hokanya Clifton 9, Asiknya Gel Kayanun 31. Habis ini langsung saya edit videonya, saya gandengkan antara Hoka sama Asik ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum mohon di subscribe supaya saya tetap bersemangat bikin video-video seperti ini.
Terima kasih perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa. Oke, kelar 5 kilo setelah pemakaian 5 kilo pace 6 besar ya. Kita coba bandingkan Hoka Clifton 9 sama Asics Kayano 31. Kalau secara berat harusnya timbangannya berat Kayano, tapi feel dipakainya Kayano lebih ringan daripada Cliftonan. Cuman emang Cliftonannya lebih stabilan, Asics lebih stabilan Kayano 31. Tapi kalau overall feel-nya mirip-mirip. Poin-poinnya sih harusnya lebih unggul Asics Kayano 31 ya, karena dia lebih stabil, feel-nya lebih ringan. Tapi kuncinya empuk Hoka Clifton 9. Terserah teman-teman, ini penilaian pribadi. Kenapa saya bandingkan Clifton 9 sama Kayano 31? Karena saya punyanya cuma itu. Ya teman-teman, sampai jumpa lagi. Salam sehat.